Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu merupakan sebuah simfoni yang indah yang mampu menggoncangkan kalbu, menggetarkan rasa dan raga sukma, sehingga menyadarkan manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekecilan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat hati ini terasa sedih dan gembira, sebab rumah takdir tahun ini bercampur haru, bahagia. Kita telah keadaan yang membuat banyak orang menjadi panik, takut, resah, susah, risau, galau, was-was, mencaci, memaki, mencela, tidak sabar dan tidak bersyukur. Situasi dan kondisi sekarang memang berubah, tapi hati kita tidak boleh berubah sedikit pun. Iman kita harus tetap membaca. Kualitas ibadah kita harus kita asah, sebab Allah turunkan ujian. Pastilah ada hikmah besar di balik itu semua. Kami abaikan. Ketika ada kesempatan, kami malah memposting di media sosial Instagram untuk bermaafan. Apakah engkau ingin memenjarakan kami, Arab? Ketika ada yang meninggal, baik satu kota, satu desa atau satu dusun, kami hanya titip kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un melalui media sosial. Jangan kau cabut nikmat dan kasih sayangmu ya Allah, sebab kami lalai ketika panggilan azan berkumandang hayya 'alas shalah, kami asik mengejar dunia, padahal engkau janjikan kemenangan dengan hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, maafkan kami Rabbi. Bukankah maha pengasihmu melebihi murkamu pada kami? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, ya Allah, jadikan kami sebagai hamba yang bertakwa, sebagaimana engkau memanggil kami dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Lalu begitu agungnya kasih sayangmu, di dalam hadis qudsi engkau mengatakan, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka keluar untuk merayakan hari raya, kamu sekalian, Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasan, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang-orang yang telah mendapatkan ampunan. Sama sekali dan melakukan amal soleh lain. Dengan dari susahnya ekonomi, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, kita tidak berpuasa. Tarawih pun di masjid tidak, apakah lagi di rumah. Maka bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, lihatlah sajadah yang kita duduki ini. Berapa kali kita duduk di atasnya dan bersujud mengurangi air mata tanda kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas nikmatnya. Lihatlah pakaian dan perhiasan yang kita pakai hari ini. Apakah pakaian dan perhiasan ini sudah pernah sebelumnya kita pakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah baru hari ini kita keluarkan hari ini untuk memperlihatkan tanda mampu kita kepada sang saudara? Lihatlah tubuh kita yang masih sehat ini, seberapa besar cara kita mengungkapkan rasa syukur atas karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan tubuh yang masih sehat ini, Allah penuhi segala kebutuhan kita. Ataukah kita hanya menjadi pengemis yang selalu menggerutu dan mengaku kita miskin supaya mendapatkan bantuan ini dan itu? Hari ini Ramadan yang penuh dengan kemuliaan itu telah pergi. Bulan suci, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, bulan pengampunan bagi hamba-hamba yang memiliki pikiran
bahwa hidup ini tiba untuk kembali. Nah, apakah hati sedih dan menangis, atau bahkan kita merasa senang tidak berpuasa lagi? Kita bisa bebas untuk makan dan minum sesuka hati tanpa memikirkan hari esok. Mungkin kita sudah tidak ada di dunia lagi. Apakah bisa dijamin tahun depan kita bisa berpuasa dan sholat Id bersama lagi seperti ini? Ataukah kita sudah di dalam kubur bersama cacing-cacing yang menggunakan dan hanya menggunakan kain kapan? Atau bahkan kita sudah memasuki dimakan cacing tanah dan belatung? Cukuplah peristiwa-peristiwa sekarang ini menjadikan kita dekat dan taat kepada Allah. Sadar bahwa ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaan Allah. Cukuplah kematian sebagai nasihat terbaik untuk kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Maka tegakkanlah tanganmu wahai saudara-saudaraku dan berdoalah, ya Allah, hari ini kami lihat di sekeliling sop-sop salat kami dengan rasa sedih dan besar. Tahun kemarin masih ada sosok malaikat yang bernama Ibu yang semasa kecilku terganggu sholatnya karena tangisanku, terganggu puasanya karena aku menyusu, terganggu tahajudnya karena air kencing dan kotoranku, percucuran darahnya karena melahirkanku, menetes air matanya karena nakalku, dan hari ini dia telah tiada. Maka terputuslah doa-doa itu untukku, ya Allah. Ya Allah, hari ini pemimpin dan teladan dalam diriku bernama ayah juga telah tiada. Masa bayiku pertama kali namamu terdengar di telinga ini melalui mulutnya, menetes darahnya ke bumi raya ini untuk menghidupi keluarga ini, berpeluh dan lesuh wajahnya untuk mengabulkan permintaan kami. Namun hari ini kau tak ada lagi dalam barisan kemenangan ini. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Terimalah amal ibadahnya mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayangmu pulang ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Nya. Akhirnya, mari kita ucapkan permohonan maaf pada diri kita sendiri sebelum kita meminta maaf kepada orang tua, keluarga, guru kita, dan sahabat-sahabat kita. Selamat Idul Fitri wahai mata. Maafkan aku. Selama ini aku hanya gunakan melihat kilau kekurangan orang lain serta dosa orang lain. Tetapi aku butakan mataku bila melihat kekuranganku dan dosaku sendiri. Selamat Idul Fitri wahai telinga. Maafkan aku. Selama ini kau hanya kusumpali rontokan-rontokan kata-kata yang kotor dan gosip-gosip yang mencela orang lain, dan engkau kemekarkan bila untuk membisikkan keburukan dan menghina serta meremehkan orang lain. Selamat Idul Fitri wahai mulut. Maafkanlah aku. Selama ini kau hanya kujejali dan kubuat memuntahkan kotoran-kotoran yang hanya bisa membicarakan orang lain, menghina, memaki dan mengumpat orang lain yang mana saya belum tentu bisa, atau bahkan saya lebih hina dari orang yang aku hinakan dan aku remehkan. Lihatlah tangan ini wahai jemaah, dan ucapkan selamat Idul Fitri wahai tangan. Maafkan aku, selama hidupku ini kau hanya kugunakan untuk memegang botol minuman keras, mencuri yang bukan hakku, tetapi aku sembunyikan tanganku bila untuk mengangkat tangan dalam sholat untuk beribadah kepadamu, duhai Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapkan dan pegang kakimu wahai jemaah. Selamat Idul Fitri wahai kaki. Maafkanlah aku, selama hidupku kau hanya kuajak untuk ke tempat maksiat, melangkah ke tempat yang sesat, menonton hiburan malam dari dunia modal.